Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, baik jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan juga yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita online Sunday Service. Temanya adalah berbagi Parsel Natal 2023 bersama Laksmi Setulus Hati. Saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadari kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Ini bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Kita akan ada tanggal 3 hari Minggu, tanggal 10, tanggal 17. 3 minggu ini kita akan gunakan sebagai suatu serial kontemplasi Natal 1, 2, dan 3. Kemudian tanggal 24 dan 25 kita ibadah Natal. Oke saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bagian kedua adalah dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca,
firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami sudah ada di akhir bulan tahun 2023. Bawa hati kami, bawa pikiran kami, bawa jiwa kami untuk memahami kehendak Tuhan di akhir tahun ini. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat baik-baik saja. Saudara-saudaraku, jemaat setia pendengar firman Tuhan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Ibadah Sunday Service hari ini temanya adalah berbagi parsel Natal 2023 bersama Laksmi Setulus Hati. Kontemplasi Natal Part 1. Saudara-saudara sekalian, minggu ini tanggal 3, minggu depan tanggal 10, kedepannya lagi tanggal 17. Selama 3 minggu ini, saudaraku, kita akan kontemplasi Natal Part 1, 2, and 3. Kemudian tanggal 24 dan 25 kita ibadah Natal. Oke jemaat? Jadi tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 adalah saatnya kita kontemplasi Natal untuk mengisi nutrisi rohani kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Jemaat sekalian, kontemplasi Natal Part 1 ini adalah untuk kepentingan saudara-saudara seiman kita, yaitu Kristen, Katolik, yang hidupnya serba berkekurangan. Ayat yang kita baca, jemaat fokus ya, ayat yang kita baca di Matius pasal 22, Tuhan Yesus mengajarkan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, perhatikan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentunya sesama manusia itu di dalamnya ada pengertian manusia secara umum dan manusia secara khusus. Secara umum maksudnya seluruh manusia. Secara khusus artinya saudara-saudara seiman kita. Jadi saudaraku, untuk kontemplasi Natal Part 1 ini, konteksnya adalah untuk saudara-saudara seiman kita. Udah garis bawahi, jelas ya saudaraku ya arahnya ya. Nah saudara perhatikan. Di Injil Matius pasal 25, ayat 30 sampai 40, itu ayat 31 sampai 40 saudaraku, itu berbicara mengenai penghakiman, hari penghakiman. Saudara-saudara sekalian, begitu pentingnya tentang hal mengasihi, tentang hal memberikan bantuan, tentang hal menolong saudara-saudara seiman yang susah, miskin itu saudaraku, yang kurang beruntung hidupnya itu, sampai peristiwa itu tercatat di Alkitab pada saat penghakiman. Ayat yang kita baca tadi itu begini ceritanya saudara sekalian. Suatu hari Tuhan mengumpulkan seluruh bangsa pada hari penghakiman itu. Tuhan Yesus adalah gembala, ia membagikan manusia itu, sebelah kanan adalah domba-domba, sebelah kiri adalah kambing-kambing.
Kemudian Tuhan berkata kepada domba-dombanya, pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada saat aku sakit, engkau melawat aku. Pada saat aku menjadi orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Pada saat aku di penjara, engkau datang membesuk aku. Domba-dombanya bertanya kepada Tuhan Yesus, bila mana Tuhan kami memberi engkau makan pada saat engkau lapar? Bila mana Tuhan kami memberi engkau minum pada saat engkau haus? Bila mana Tuhan pada saat kami memberi engkau tumpangan pada saat engkau menjadi orang asing? Bila mana Tuhan pada saat engkau sakit kami melawat engkau? Tuhan Yesus menjawab. Jemaat perhatikan. Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau melakukan hal-hal tersebut kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saya ulangi, saudaraku. Yesus menjawab mereka, jikalau engkau melakukan hal-hal tersebut kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Salah satu saudaraku yang paling kecil, yang hina itu. Siapa saudara Tuhan Yesus? Saudara perhatikan ayat itu. Siapa saudara Tuhan Yesus? Tuhan menyebut saudaraku. Siapa itu saudara Tuhan Yesus? Tentunya adalah murid-murid Tuhan. Tentunya adalah pengikut-pengikut Tuhan. Tentunya adalah umat yang hidup dalam gereja Tuhan, ya sama seperti kita, orang-orang percaya. Jadi Yesus menyebut saudara-saudaraku. Maka konteks khotbah hari ini, kontemplasi Natal Part 1 itu dengan ayatnya klop, saudaraku ya. Kita spesial bicara mengenai tentang saudara seiman, Kristen dan Katolik. Klop ya saudaraku ya. Begitu pentingnya tentang memperhatikan, menolong saudara-saudara seiman yang dalam kesusahan itu sampai disebut di dalam kitab suci pada saat penghakiman. Jemaat, betapa pentingnya itu. Jadi camkan khotbah hari, saudaraku, pada saat-saat kita merayakan Natal pada bulan Desember ini. Kontemplasi Natal Part 1 adalah memperhatikan kepentingan daripada orang-orang saudara seiman kita yang mengalami kesulitan. Nanti Part 2, Part 3 baru kita bicara mengenai pergumulan hidup kita, kebutuhan kita. Part 3 baru kita bicara mengenai pemahaman teologis yang dalam tentang Natal. Oke, jemaat sekalian, menyimak. Oke, lanjut. Saudara perhatikan. Saudaraku, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional berdiri tahun 2003. Sekarang tahun 2023. Jadi Latsmi ini sudah berdiri 20 tahun, saudaraku. Dulunya adalah ACM, Anthony Chang Ministry. Berkembang menjadi Anthony Chang Ministry Internasional. Kemudian menjadi Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Sudah berdiri selama 20 tahun. Jemaat yang mengenal saya dengan baik selama 20 tahun ini. Tentunya zaman YouTube, saudaraku, zaman YouTube kan baru-baru saja, is it right? Sebelum YouTube, saudaraku, sebelum zaman YouTube, kita sudah melayani banyak sekali, saudara sekalian. Kemudian zaman YouTube, kita pakai YouTube channel. Oke, jemaat perhatikan. Selama 20 tahun itu, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional mempunyai dua misi yang besar. Misi pertama adalah pelayanan di atas mimbar seperti ini. Jadi khotbah kemana-mana menjadi berkat bagi jemaat di banyak kota di Indonesia maupun kota-kota di luar negeri. Saya lakonkan selama 20 tahun sampai hari ini, jemaat sekalian. Dan mission kedua adalah menjadi berkat di bawah mimbar, yaitu menolong sesama manusia,
termasuk menolong saudara-saudara seiman. Saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus. Jadi, mission kedua ini, saudaraku, dipraktekkan sejak tahun 2003 sampai sekarang. Kita mendirikan banyak rumah-rumah bedah bagi orang-orang yang miskin sekali di berbagai kota. Kemudian kita setiap bulan sampai tahun ini, saudaraku, kita membagikan sembako kepada orang-orang Kristen yang susah. Mereka tinggal di rel kereta api, mereka tinggal di kolong jembatan, mereka hidup serba kekurangan. Dan kita juga membangun rumah-rumah bedah untuk saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara sekalian, saudara yang mengikuti, saudara yang mengetahui perjalanan pelayanan saya, saudara pasti mengerti dengan benar mission daripada lembaga ini. Sampai 2003 ini saya tetap sehat dan akan lanjut terus, saudaraku, sampai Tuhan Yesus datang. Jemaat sekalian, saya tidak bisa tampilkan cuplikannya yang banyak, tapi saya akan tampilkan satu video tahun-tahun lalu tentang Natal, yaitu kita memperhatikan orang yang membutuhkan, namanya Ibu Bernika. Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional membangun satu rumah bedah untuk Ibu Bernika. Saudara bisa lihat videonya. Kemudian kita akan juga menampilkan cuplikan berbagai Natal, pembagian parcel Natal tahun-tahun yang lalu, sehingga jemaat bisa menyimak dengan baik. Oke jemaat, mari kita ikuti cuplikan ini sekitar 10 menit. Tuhan Yesus memberkati. Terdengar seketika dunia tersentak. Nggak dibilang rumah ini kan, tapi karena kita nggak mampu, karena kemampuan kita kayak gini, apa boleh buat kan, ya kita terima dengan apa adanya. Ya semua udah saya kerjain, saking capeknya, saking sakitnya, aduh ini Pak, kemana lagi saya melangkah kan? Mesti apa Tuhan yang saya lakukan. Emang ibu ini memang patut dibantu. Keadaannya yang memprihatinkan ini memang perlu dibantu. Tanpa suami, anaknya masih sekolah, terus anaknya juga sempat tinggal di yayasan. Dan kondisi rumahnya pun sungguh sangat memprihatinkan. Rumahnya gubuk-gubuk dan rumahnya pun cepat banjir kalau hujan. Tadi pagi hari saya datang ke sini, saya bertemu dengan Ibu RW dan Ketua RT. Di saatnya buka hati. Ibu Bernika, rumahmu ini mau dibedah katanya. Ya ampun Tuhanku, tolong Tuhan. Bedah rumah Ibu Bernika akan dimulai hari ini. Tukang-tukang kita sudah datang. Rumah yang lama ini akan kita rubuhkan. 3 minggu itu kita akan bekerja lembur sehingga semuanya bisa selesai. Karena kami ingin pada saat Natal Ibu Bernika dan keluarganya sudah bisa merayakan Natal itu di rumah sendiri. Hari ini tidak sama seperti hari biasanya. Sebuah kejutan besar segera menanti. Rumah yang dulu kumuh, penuh debu, beratap bocor, berlantai tanah, sering kemasukan air banjir, dengan perabotan yang seadanya, kasur yang sangat menyedihkan, bahkan tidak layak untuk kesehatan, akan segera berlalu dan diganti dengan yang baru. Setelah Ibu Bernika kami ungsikan di kontrakan untuk sementara, rumahnya akhirnya kami robohkan. Dan pelan-pelan kami sudah bangun dengan bangunan yang lebih kokoh dan layak. Saudara sekalian, pembangunan bedah rumah Ibu Bernika hari ini sudah mencapai hari ke-14. 3 hari lagi rumah ini akan selesai. Jadi kita selesai lebih awal, saudaraku, tidak sampai 3 minggu. Tinggal menunggu hari. Rumah Ibu Bernika akan segera ditempati. Saat ini kami dan tim Setulus Hati sedang on the way mencari furniture. Tidak sabar, Natal tahun ini akan menjadi Natal yang berbeda bagi Ibu Bernika dan kedua anaknya. Dan waktu yang dinantikan akan segera tiba. Setelah melewati proses 2 minggu, pembedahan rumah Ibu Bernika sudah selesai. Dulunya sebelum kita bangun bedah rumah ini, Ibu Bernika rumahnya yang lama tidak punya ruangan tamu, saudara sekalian. Jadi rumah yang baru ini kita sudah siapin
ruangan tamu dengan sofanya saudara sekalian. Juga kita siapin kipas angin supaya mereka tidak panas. Dulu waktu rumah Ibu Bernika sebelum dibedah, mereka tinggal tidur di satu ranjang bertiga. Saya khusus buatkan tempat tidur untuk anaknya laki-laki Michael, supaya dia bisa tidur sendirian. Pada saat saya datang pertama kali di rumah Ibu Bernika yang lama, saya melihat mereka punya satu lemari yang sudah rusak, saudaraku, yang di bawahnya sudah rusak oleh karena banjir dan penuh dengan debu. Waktu itu saya berjanji saya akan membelikan satu lemari yang bagus supaya Ibu Bernika dan kedua anaknya boleh taruh baju dengan rapi. Nah, kita sudah belikan lemari ini, saudaraku, lemari 3 pintu. Dulu waktu saya datang ke rumah lamanya Ibu Bernika, saya pernah duduk di tempat tidurnya. Ini tempat tidur mereka. Kasur yang sudah rusak, ini akan diganti. Tempat tidur dulu itu kotor, saudaraku, dan ada satu tilam dari kasur. Kasurnya sudah, kapasnya sudah keluar semua dan bau. Dan di lantainya itu, lantainya tanah sebagian, dan di bawah kolongnya, saudaraku, ada lubang yang bisa keluar sehingga ada binatang di situ, saudaraku. Kemudian temboknya kiri dan kanan itu, rumah yang lama itu dari triplek. Dalam bedah rumah ini yang udah selesai, kami sudah membelikan buat Ibu Bernika dan anak gadisnya tempat tidur yang baru, karena rumah mereka yang dulu itu tidak punya meja makan. Tim Setulus Hati belikan untuk Ibu Bernika dan keluarganya. Dan juga di belakang ada rak piring yang bisa juga untuk tempat makanan. Ada yang abadi selagi masih ada waktu, tebarkan kebaikan hidup hanya sementara. Saudara, dulunya rumah lamanya Ibu Bernika, mereka punya toilet, saudaraku, ada di dalam ruangan rumah. Jadi itu bau dan tidak sehat. Kami sudah pindahkan toiletnya ke belakang, kami buat yang bersih, yang bagus untuk bisa mereka pakai. Kemudian dulunya rumah Ibu Bernika itu tidak ada dapur, saudara sekalian. Dan kita sekarang sudah buatin dapur, kita siapin kompor gas, LPG, tempat yang bersih supaya mereka bisa masak di sini. Dan hari ini kita akan mengadakan pemberkatan rumah dan sekaligus gunting pita supaya keluarga ini boleh masuk ke rumah ini dan tinggal di rumah ini. Atas anugerah Tuhan, rumah ini dibangun oleh tim Setulus Hati, dipersembahkan kepada Ibu Bernika dan keluarga. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah pemberkatan rumah Ibu Bernika, rumah yang baru. Jadi pemberkatan rumah ini, saudara sekalian, sekaligus saya gunting pita nanti. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan berkati keluarga ini, Ibu Bernika dan seluruh keluarganya. Dianugerai Tuhan satu rumah yang baru supaya mereka boleh tinggal dengan baik. Tuhan, sebentar kami berdoa kiranya Engkau berkati rumah ini, ada damai sejahtera yang turun atas rumah ini. Atas anugerah Tuhan, rumah ini kami serahkan ke tangan Tuhan untuk Tuhan tinggal di sini beserta keluarga ini. Atas anugerah Tuhan juga 3 Alkitab ini akan diserahkan kepada keluarga Ibu Bernika supaya mereka ingat akan Tuhan, ya, Selin, Michael, pegang ini, dan saudara-saudara sekalian, mari kita memberkati rumah ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, rumah ini diberkati Tuhan. Rumah ini ditinggal oleh malaikat Tuhan. Rumah ini selalu ada damai sejahtera. Rumah ini ada berkat yang tidak habis-habisnya untuk keluarga ini. Sampai kepada anak cucunya Ibu Bernika. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saya akan melakukan gunting pita. Ini kunci untuk Ibu Bernika. Silakan Ibu buka pintunya sendiri. Ini adalah rumah milik Ibu Bernika untuk selama-lamanya. Kini saatnya buka hati, ini waktunya mata melihat, biarlah dunia terbuka dan tercengang. Tuhan, Kau di atas segalanya. Ini rumah sudah disediakan untuk ditinggalin, ruangan tamu, ada tempat
tidurnya Michael. Michael sudah besar, tidak boleh tidur sama kakak kandung bertiga. Di belakang itu Celine sama mamanya boleh tidur, ya. Jadi mereka tidur terpisah. Dan juga ada lemari pakaian yang bisa dipakai untuk keluarga 3 orang. Kemudian juga ada lemari makanan, bisa titip makanan kita supaya tidak ada binatang. Ada dapur belakang, kamar mandi udah saya pindahin. Dulu kan di dalam bau sekali, udah di belakang, kamar mandinya bagus. Dan dapur segala udah ada kompor gas, ya kita udah siapin semua. Ibu Lukas sudah datang, tinggal pasang meteran listrik sehingga ibu boleh mempunyai listrik sendiri. Tuhan sudah menjawab doa Ibu Bernika. Ini waktunya mata melihat, biarlah. Saya ini yang paling susah, yang paling miskin. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terus tadi saya datang ke sini, kaget saya. Ini jadi sejarah di RT kita nih, RT 5, RW 22, Kelurahan Kelapa Gading Barat. Saya merasa kaget, sungguh kaget. Saat ini dia sudah mempunyai rumah yang baru, rumah yang bagus, dan isinya pun semua bagus. Saya mengucapkan terima kasih kepada PAC, tim Setulus Hati yang sudah memperhatikan warga saya, khususnya Ibu Bernika Sihaan, dengan bantuannya melalui bedah rumah ini. Ya kiranya Tuhan selalu berserta dengan PAC dan tim Setulus Hati, dimanapun tim ini berada. Saya tidak dapat membalas, apalagi Pak Pendeta Antoni Chang. Aduh, sungguh baik banget. Selama pembangunan di sini, Bapak itu tak pernah meninggalkan tukang-tukangnya itu, tetap diawasin. Jadi ikutin terus, sungguh baiklah Bapak itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama dia. Mudah-mudahanlah dikasih kesehatan dan kekuatan dan panjang umur kepada Bapak itu. Saya tidak dapat membalas, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Setulus Hati. Saat kabar itu terdengar, seketika dunia tersentak. Rasa takut selimuti hati. Biarlah dunia terbuka.
ada yang dibawa pergi, kelak nanti semua berakhir. Kau di atas segalanya. Kini saatnya buka hati. Ini waktunya mata melihat. Biarlah dunia terbuka dan tercengang. Tuhan, Kau di atas segalanya. Saudara-saudara sekalian, sudah memperhatikan video dan foto-fotonya? Menggugah hati ya jemaat ya. Banyak orang tua yang susah, banyak keluarga Kristen yang hidupnya nggak tahu bagaimana, banyak anak-anak yang telantar, banyak orang-orang tua yang sudah tidak punya keluarga, mereka hidup di rumah jompo. Tapi mereka bisa tersenyum menerima kado kita. Mereka bisa terharu kita datang memperhatikan kebutuhan mereka. Jemaat sekalian, itu sudah menjadi bagian daripada isi hati saya dalam pelayanan lembaga ini. Jemaat sekalian, saya mengajar kepada anak-anak saya punya hati yang mengasihi orang susah. Itu penting. Begitu pentingnya sampai Tuhan singkapkan dalam masa-masa penghakiman. Bagi orang yang memberi mereka orang lapar, bagi mereka memberi makan kepada orang lapar, memberi minum kepada orang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, dan melawat orang yang sakit. Kita lakukan, saudaraku. Itu menjadi suatu hal yang urgent dalam hidup sebagai orang percaya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk kontemplasi Natal part 1. Saudara mungkin berkata, kontemplasi Natal part 1 ini seminggu, saudaraku ya, dalam 7 hari. Nanti kontemplasi Natal part 2 lain lagi pergumulannya. Jadi selama 1 minggu ini, saudara lakukan kontemplasi Natal part 1. Ingat kontemplasinya bagaimana? Pada saat di kantor, 5 menit. Tuhan, aku ingin di tahun ini membantu saudara-saudara seiman yang susah. Pada saat engkau lagi makan, makananmu enak, lengkap semua. Waktu engkau makan, sambil makan, kau ingat orang-orang Kristen yang susah sekali. Tuhan, di Desember Natal ini, saya ingin menolong orang yang serba kekurangan. Pada saat engkau ngopi-ngopi di Starbucks, 5 menit sambil ngopi menikmati suasana hidup, hatimu berkata kepada Tuhan, aku ingin lo Tuhan, menjadi seorang berkat bagi mereka, saudara seiman yang sangat membutuhkan, supaya hati mereka sukacita waktu mereka mengalami suasana Natal. Itu kontemplasinya, jemaat sekalian. Lakukan selama seminggu. Mungkin saudara akan berpikir, Pak Pendeta, saya sampai hari ini hidup saya susah, Pak Pendeta. Penghasilan saya tidak besar, Pak Pendeta. Tapi aku ingin loh, seperti yang Bapak khotbahkan hari ini. Aku ingin sekali saudara berdoa, saudara bergumul selama seminggu, atau saudara jemaat yang punya penghasilan bagus, kelas menengah kehidupan saudara. Saudara sudah harus memberi persembahan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, saudaraku. Sangat membutuhkan. Saudara punya hati seperti aku? Atau saudara adalah anak-anak Tuhan yang kaya, usahamu sukses, dagangmu, bisnismu, keluargamu oke semua. That is a must. Saudara harus memberikan persembahan kepada membantu orang-orang Kristen yang miskin itu. Orang Katolik juga memberikan parcel Natal, saudaraku. Saudara camkan apa yang saya omongkan ini. Selama 20 tahun Latsmi berdiri di mimbar khotbah, saya tidak pernah bicara tentang uang untuk kepentingan diri saya sendiri.
Bahkan dalam sakit saya, operasi mata, operasi jantung, pergumulan hidup keluarga, saya tidak pernah utarakan tentang uang itu di atas mimbar. Tidak pernah saya khotbahkan itu. Tetapi kalau untuk kepentingan orang miskin, untuk kepentingan anak-anak Tuhan hidupnya susah, saya ngomong di mimbar, saya khotbah tentang uang untuk mereka yang sulit, saudaraku. Itu yang mau saya lakukan, dan saya lakukan selama 20 tahun ini. Ketika melihat orang susah, hatiku tidak tahan. Ketika melihat orang miskin menderita, air mata saya ikut turun, saudara sekalian. Maka ketika aku khotbah tentang uang untuk kepentingan orang miskin, kepentingan saudara seiman yang susah, untuk saudara-saudara Tuhan Yesus yang hina, aku tidak merasa malu. Aku merasa aku berhak untuk berbicara tentang hal demikian. Dan saudara berhak juga untuk mendengarkannya. Oke jemaat, kontemplasi selama 1 minggu ini, saudara bisa berbagi beban dengan lembaga Anponcang Ministry Internasional. Setelah saya khotbah ini, ada kami tampilkan nomor rekening BCA atas nama lembaga Anponcang Ministry Internasional. Saudara bisa memberikan persembahan lewat nomor account itu, saudaraku. Dan akan kita publikasikan lewat YouTube semua pelayanan pembagian parsel Natal pada tahun ini. Saudara-saudara sekalian, hatiku menggebu-gebu ketika aku mengingat orang-orang sulit. Saya akan kembali bertemu dengan mereka-mereka yang saya layani, yang saya bagikan kado Natal itu dengan tangan saya sendiri pada zaman COVID, saudaraku. Saya akan membagikan untuk mereka. Sukacita di hati berbagi dengan saudara seiman yang serba kekurangan. Saudara mau? Kau terberban? Kau mengenal saya selama 20 tahun terakhir ini. Jemaat yang diberkati lewat khotbah saya di mimbar di banyak gereja di Indonesia maupun di luar negeri. Atau saudara yang kenal saya pada saat zaman YouTube sampai sekarang, kau diberkati lewat firman Tuhan yang saya khotbahkan. Kau kenal jiwa saya. Kau kenal pengabdian saya kepada Tuhan. Kau percaya pelayanan Latsmi, saudaraku. Mari kita berbagi beban. Silakan persembahkan dana saudara untuk membagi orang yang sangat membutuhkan, saudara-saudara kita. Saudara-saudara seiman kita. Will you? Saya berharap cetusan hati saya ini, saudaraku, menjadi cetusan hatimu juga. Menjadi cetusan hatimu juga untuk memuliakan Tuhan. Untuk membuat Tuhan tersenyum. Untuk menyatakan diri kita adalah orang Kristen yang care kepada saudara-saudara seiman. Baik jemaat. Oke. Will you? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tahun 2023 tinggal sebulan lagi akan lewat. Hati kami sudah mulai bersuka cita ketika kami melihat di mall sudah banyak aksesoris Natal dijual. Ketika hati kami sudah mulai mendengar lagu-lagu Natal. Hati kami mulai terasa hangat, Tuhan Yesus. Kontemplasi Pakuan ini, Tuhan. Kami ingin berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Kami ingin berbagi parsel Natal untuk saudara-saudara seiman kami yang sulit, yang lebih sulit dari kami, Tuhan, yang hidupnya kurang sekali. Mereka yang tua, mereka yang muda di panti asuhan, mereka yang tua lanjut usia di panti jompo, mereka tidak punya tempat tinggal, mereka hidup di kolong jembatan, mereka hidup di pinggiran-pinggiran daerah-daerah pedalaman. Tuhan Yesus, beri kami hati seorang murid. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk mengasihi sesama. Ajar kami untuk mengasihi saudara-saudaraku yang paling hina, ya Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat ketika mereka mendengar firman ini, ya Tuhan. Gerakkan hati mereka, ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu, memberi parsel Natal kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Mereka akan bersuka cita ketika kami sampai di rumah mereka. Ketika kami sampai di tempat mereka, kami boleh melihat mereka tersenyum dan mereka memuliakan Engkau, ya Tuhan.
Dengar doa kami Tuhan Yesus. Kami akan kontemplasi Natal Paduan ini selama seminggu. Dan Tuhan yang menggerakkan hati. Tuhan, letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman ini. Supaya kami boleh menjadi seorang berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus mengingatkan kitab suci, membawa kami hidup makin lama makin rohani dan mengasihi sama, menolong mereka yang sangat kekurangan. Mereka yang lapar, kami kasih makan. Mereka yang haus, kami kasih minum. Mereka yang sakit, kami lawat. Mereka yang orang asing, kami memberikan tumpangan. Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan hidup sebagai murid-murid Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.